Sekolah di kampung? Kamu pikir perusahaan ini tempat buat anak-anak gagal? Ini sekolahnya beneran ada ya? Bukan sekolahan yang kalau hujan atapnya bocor? Yang gurunya nyambi jadi petani. Sabar itu bukan berarti diam. Nak, sabar itu tahu kapan harus bicara. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Hari itu, seorang gadis berusia 18 tahun datang melamar kerja ke sebuah perusahaan besar di kota. Penampilannya biasa saja. Rok panjang bunga-bunga, kemeja lengan pendek, dan laptop butut di dalam tas kain. Semua orang meremehkannya. HRD bahkan menertawakannya di depan umum, menyebutnya terlalu desa, terlalu norak, dan tak pantas ada di kantor sebesar itu. Tapi 5 menit kemudian, perusahaan itu gempar. Sistem keamanan mereka jebol. Perselingkuhan terbongkar. Kasus korupsi terungkap. Dan gadis yang mereka hina, ternyata anak CEO sekaligus cucu pendiri perusahaan. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Inilah kisahnya. Langit pagi itu pucat. Kabut tipis masih menyelimuti pepohonan dan hamparan sawah yang baru ditanam. Di ujung jalan tanah yang becek karena gerimis semalam, tampak seorang gadis muda berjalan cepat, memeluk map lusuh berisi dokumen yang telah ia susun semalaman. Namanya Sofia. Usianya 18 tahun. Tubuhnya mungil. Wajahnya bersih meski tidak memakai riasan sedikit pun. Ia hanya memakai kemeja lengan pendek warna pudar dan rok panjang bermotif bunga-bunga kecil. Rambutnya yang hitam pekat diikat ke belakang dengan karet rambut biasa, membentuk ponytail sederhana. Sofia tak bicara banyak sejak meninggalkan rumah neneknya subuh tadi. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar menyusuri jalan tanah menuju jalan utama desa. Di pundaknya tergantung sebuah tas kain usang yang isinya hanya satu benda. Laptop tua yang sudah sering mati sendiri kalau tidak dicolok langsung ke listrik. Ia naik bus ekonomi dengan bangku keras dan jendela berdebu. Duduk di pojok dekat kaca sambil memandang jauh keluar. Di tangan kirinya, ia memegang kuat map coklat bertuliskan, lamaran kerja. Dan di sisi lain tas berisi laptop tua itu terayun pelan mengikuti goyangan bus. Tak ada yang menyapa. Tak ada yang tahu siapa gadis itu. Tapi hatinya menyimpan satu tekad besar. Ia ingin bekerja di perusahaan besar di kota. Bukan karena uang. Tapi karena ada yang harus ia lakukan. Ada yang harus ia buktikan. Bus tua itu mengantarnya keluar dari desa kecil bernama Dauhan. Desa yang bahkan sering tidak muncul di peta daring. Tak ada hotel, tak ada gedung, bahkan sinyal telepon pun tak stabil. Tapi di desa itulah Sofia tumbuh, belajar dari buku bekas, menyalin dari fotokopian, dan berkutat dengan komputer sekolah yang nyala layarnya sudah kehijauan. Semua orang bilang sekolahnya buruk, tapi Sofia tidak peduli. Ia punya sesuatu yang tidak dimiliki orang kota, ketabahan. 3 jam perjalanan menuju kota. Saat bus tiba di terminal, Sofia turun dengan hati-hati. Dari sana ia naik angkot, lalu berjalan kaki sejauh 3 blok menuju gedung bertingkat tinggi dengan nama yang dulu hanya bisa ia baca dari koran di kantor kepala desa, PT Dwi Dharma Teknologi Nusantara. Gedung itu menjulang megah, dinding kaca mengkilap, dan satpam yang berdiri tegak di pintu masuk. Sofia menarik napas panjang. Ia menatap pantulan dirinya di kaca pintu. Pakaian yang lusuh, sepatu kets yang sudah menguning, dan tas kain yang tampak aneh dibandingkan tas kulit pegawai yang lalu lalang. Tapi ia tak melangkah mundur. Ia tahu siapa dirinya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia masuk ke dalam lobi yang dingin oleh hembusan pendingin udara. Suara hak sepatu wanita dan laki-laki berdasi memenuhi ruangan. Di meja resepsionis, seorang wanita muda dengan seragam rapi dan senyum tipis menatap Sofia dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Mata resepsionis itu sempat melirik laptop tua yang terjuntai dari tas kain Sofia.
Saya mau daftar kerja. Saya sudah buat janji wawancara hari ini, ucap Sofia pelan, nyaris seperti berbisik. Wanita resepsionis mengangguk, lalu mengetik sebentar sebelum menunjuk ke arah lift. Lantai 4. Ruang HRD. Ada Mbak Selin di sana. Sofia mengangguk pelan. Ia menuju lift, berdiri diam sambil memandangi angka yang menyala satu persatu. Lantai 1, 2, 3, 4. Begitu pintu lift terbuka, ia melangkah keluar. Lorongnya berwarna putih bersih dengan lantai keramik yang mengilap. Di ujung lorong, terdapat satu ruangan kaca dengan tulisan Human Resource Development. Suara gelak tawa dari dalam terdengar pelan, membuat langkah Sofia ragu. Namun ia tetap mengetuk pintu. 3 ketukan. Tingi. Kemudian terdengar suara dari dalam. Masuk. Sofia membuka pintu itu. Dari dalam, suasana berubah. 3 wanita muda sedang tertawa sambil melihat layar ponsel. Salah satunya, wanita dengan blus ketat dan rok span hitam, duduk di kursi tengah, tampak paling mencolok. Ia melirik ke arah Sofia dengan mata tajam. "Ya? Kamu siapa?" tanya wanita itu. Alisnya terangkat. "Saya Sofia. Jadwal wawancara jam 10. Wanita itu menyandarkan punggung dan tertawa kecil. "Yang dari desa Dawuhan itu?" Sofia mengangguk. Sekilas ia melihat 2 wanita lain saling berbisik dan menahan tawa. "Ya ampun. Kamu serius melamar di sini?" Sofia menunduk sedikit, tapi tetap melangkah ke depan. Ia duduk di kursi kosong di seberang meja, lalu membuka map coklatnya. Di dalamnya ada fotokopi ijazah, CV tulisan rapi, dan beberapa portofolio yang ia cetak dengan uang terakhir dari hasil membantu neneknya menanam cabai. Satu hal yang belum ia keluarkan adalah laptop butut yang sejak tadi ada di tasnya. "Kenapa kamu gak daftar jadi staf kebersihan aja? Gak terlalu susah. Kami butuh juga kok. Yang penting bisa nyapu," ujar wanita itu. Tawa kecil kembali terdengar dari 2 wanita di sampingnya. Sofia tidak membalas. Ia hanya menarik napas perlahan. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bergerak. Waktu seolah berhenti saat ia menatap mata wanita bernama Selin itu. Ia tahu siapa wanita itu. Ia sudah tahu sejak awal. Tapi ia ingin memastikan satu hal. Dan itu akan ia mulai dari laptop tua yang akan ia nyalakan sebentar lagi. Tapi belum. Belum saatnya. Hari itu baru dimulai. Dan Sofia tahu, waktunya untuk membalikan keadaan akan segera datang. Sofia duduk tenang di kursi sederhana yang licin, langsung berhadapan dengan 3 wanita yang kini mulai menunjukkan sikap asli mereka. Ruang HRD itu dingin, tapi hawa yang menusuk bukan berasal dari pendingin ruangan, melainkan dari sorot mata dan tawa-tawa sinis yang terus dilemparkan ke arahnya. Selin, wanita berkemeja satin warna putih gading dan rok span hitam ketat, menyilangkan kaki dan mengibas rambut sebahunya yang terlihat wangi dan halus. Ia membuka map CV Sofia dengan ekspresi seperti sedang membaca cerita lucu. Lulusan SMA, dari mana ini?" "SMA Negeri 1 Dawuhan," gumam Selin, lalu menoleh pada 2 wanita di sampingnya sambil tersenyum miring. Kalian, tahu gak Dawuhan di mana? Aku aja baru dengar nama kampungnya." Kedua temannya tertawa pelan, menutup mulut dengan tangan. Satu di antaranya membisikkan sesuatu yang membuat Selin kembali menoleh ke Sofia dengan tatapan mencibir. "Ini sekolahnya beneran ada ya? Bukan sekolahan yang kalau hujan atapnya bocor? Yang gurunya nyambi jadi petani," ujarnya sambil memainkan bolpoin mewah di tangannya. Sofia diam. Ia tahu ini akan terjadi. Ia tidak terkejut. Tapi tetap, hatinya sedikit perih mendengar kampung halamannya dijadikan bahan tawa. Selin meletakkan map itu di meja. "Kamu yakin mau kerja di sini? Perusahaan teknologi. Kamu aja bawa laptop yang maaf ya, kayak benda peninggalan zaman batu," katanya sambil menunjuk tas kain Sofia yang tampak menggembung oleh bentuk laptop di dalamnya. Sofia akhirnya membuka tasnya, dan dengan hati-hati mengeluarkan laptop tua berwarna abu-abu kusam itu. Sisi kanan layarnya sudah pecah sedikit, engselnya longgar, dan stiker kecil bergambar bunga matahari menempel di dekat keyboard. Selin terbahak.
Kali ini ia tidak menahan tawa sama sekali. Oh my, ini laptop? Aku pikir itu alat masak atau apa. Gimana bisa kerja pakai beginian? Sofia menatap Selin dalam diam. Tidak tersenyum, tidak juga marah. Wajahnya tetap datar. Hanya matanya sedikit menyipit, menyimpan sesuatu yang belum dibuka. Salah satu staf di sisi kanan, bernama Riri, ikut menimpali. Mbak, di sini tuh kerjaannya ribet. Kita gak cuma butuh orang bisa klik-klik. Minimal ngerti coding dasar. Networking. Cyber security. Kalau sekolah kampung, maaf ya, biasanya pelajaran TIK aja masih pakai kertas. Sofia mengangguk pelan, lalu menatap layar laptop tuanya dan mulai menyalakannya. Butuh waktu beberapa detik untuk sistem tua itu menyala sepenuhnya. Menampilkan wallpaper sederhana dengan logo desa tempat Sofia tinggal. Selin mencibir lagi. Jangan-jangan Windows-nya bajakan. Sofia tetap tidak membalas. Tangannya mengetik cepat. Tidak butuh waktu lama. Ia sudah membuka beberapa tab terminal. Kode asing penuh angka dan perintah aneh muncul cepat. Tapi Selin dan dua temannya tidak benar-benar mengerti. Mereka hanya merasa tidak nyaman melihat Sofia begitu tenang. Seolah tidak terpengaruh oleh semua hinaan. Selin berdiri dari kursinya dan melipat tangan di dada. Kamu tahu nggak, Sofia? Aku tuh udah wawancara puluhan orang minggu ini. Dan semuanya lebih meyakinkan dari kamu. Mereka lulusan universitas ternama. Bawa portofolio keren. Sementara kamu, sekolah kampung, bawa laptop usang, dan gaya berpakaianmu. Maaf banget ya, itu rok bunga-bunga? Serius? Kayak taplak meja rumah nenekku. Tawa keras kembali memenuhi ruangan. Sofia menutup laptopnya perlahan. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya menunduk. Lalu menyimpan laptop itu ke dalam tasnya lagi. Selin menyandarkan punggungnya ke kursi dan menatap Sofia seperti menatap barang rusak. Kamu mau aku jujur? Kamu gak akan diterima kerja di sini. Bahkan buat jadi OB pun. Kita butuh yang gak bikin malu kalau dilihat tamu. Kamu terlalu desa. Seketika ruang itu terasa makin sempit. Hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan di atas kepala mereka. Namun Sofia lalu berdiri. Ia menatap langsung ke mata Selin. Dengan sorot yang berbeda kali ini. Sorot tenang, tapi tajam. Bukan dengan kemarahan, tapi kepastian. Saya paham. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ucap Sofia pelan. Ia membungkuk hormat. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini baru awal. Bukan soal pekerjaan. Tapi soal sesuatu yang lebih besar. Ia tidak datang untuk meminta. Ia datang untuk menunjukkan sesuatu. Sofia berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Tapi sebelum pintu menutup, ia mendengar satu celetukan terakhir dari Riri. Kalian percaya gak sih? Dia sempat tanya lowongan bagian IT tadi pagi? Hahaha. IT? Astaga. Dia pikir dia siapa? Pintu tertutup. Lorong kembali sepi. Tapi di dalam hati Sofia, ada pintu lain yang baru saja terbuka. Dan di balik pintu itu, bukan sekadar perusahaan ini yang menunggunya. Tapi kebenaran. Dan keadilan. Langkah kaki Sofia terdengar pelan di lorong lantai 4. Di tangan kirinya, map coklat itu mulai basah oleh keringat, dan di punggungnya, tas kain usang bergoyang lembut mengikuti langkahnya. Namun bukan rasa malu yang menguasai hatinya sekarang, melainkan sesuatu yang jauh lebih kuat dari itu. Ia menekan tombol lift dan menatap pantulan dirinya di pintu logam. Bayangan seorang gadis desa dengan rambut ponytail, kemeja yang sudah mulai kusut, dan sepatu yang tampak lelah setelah menempuh ratusan langkah. Tapi di balik mata tenangnya, ada ribuan baris kode yang sudah ia hafalkan sejak duduk di bangku sekolah rusak di desanya. Lift berbunyi pelan. Pintu terbuka, dan ia masuk. Tak banyak yang tahu siapa Sofia. Tidak juga mereka yang baru saja menghinanya. Yang mereka tahu hanyalah wajah lugu dan pakaian aneh. Tapi tak seorang pun menyadari bahwa di balik tas kainnya, tersimpan kekuatan yang sanggup meruntuhkan sistem secara harfiah. Sofia menekan tombol lantai 2, menuju area lobi dan kafetaria. Ia tidak punya niat langsung pulang. Belum saatnya.
Ia butuh waktu, butuh celah. Dan ia tahu, gedung ini penuh titik buta yang bisa dijadikan pintu masuk. Pintu yang tidak dikunci karena orang-orang yang bekerja di sana terlalu percaya diri bahwa sistem mereka sempurna. Begitu pintu lift terbuka, Sofia langsung menuju area sudut kafetaria yang tidak ramai. Beberapa karyawan sibuk dengan kopi dan tumpukan laporan. Ia memilih kursi di pojok, dekat stop kontak. Ia duduk diam, lalu membuka tasnya perlahan. Laptop tua itu kembali menyala. Dengan tenang, Sofia menancapkan kabel pengisi daya, lalu membuka beberapa tab jendela command prompt. Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan tenang tapi teratur. Ia tidak sedang bermain. Ia membaca pola data masuk dan keluar dari jaringan lokal perusahaan. Setiap titik akses yang terdaftar, setiap perangkat yang terhubung. Tidak lama kemudian, ia mulai menemukan sesuatu. Folder-folder tersembunyi. Jalur pintas akses admin yang tidak terenkripsi. Lalu sebuah nama muncul di layar. Selin_Arjuna. Sofia menatap nama itu dengan tatapan kosong. Ia tahu, bukan hanya karena nama itu muncul sebagai user aktif HRD, tapi karena dari sanalah jejak-jejak aneh bermula. Nama itu terhubung ke folder pribadi direktur operasional. Ada banyak file di dalamnya. Beberapa rekaman suara. Beberapa tangkapan layar chat pribadi. Dan semuanya menggunakan jaringan perusahaan. Sofia mengklik cepat. Membuka file audio pertama. Terdengar suara seorang pria dewasa. Diikuti tawa manja seorang wanita. Kalau kamu promosin aku ke divisi pusat, aku bisa lebih sering ke apartemen. Sofia memutar satu file lagi. Suara wanita kali ini jelas. Suara Selin. Yang penting aku tetap di atas. Yang lain itu cuma numpang lewat. Sofia menghela napas. Ia sudah menduga ada sesuatu yang tidak bersih dari wanita itu. Tapi yang ia temukan ternyata lebih luas. File lain bernama, Transaksi Khusus Mei 23. Sofia membukanya. Dan layar langsung menampilkan grafik serta tabel. Dana internal yang seharusnya digunakan untuk program pelatihan, ternyata dialihkan. Kemana? Ke rekening atas nama staf HRD. Jumlahnya tidak kecil. Ratusan juta. Sofia melirik ke sekitar. Tak ada yang memperhatikannya. Ia terus menyusuri jalur data. Menembus satu demi satu firewall sederhana yang seharusnya hanya bisa diakses level manager. Tapi sistem perusahaan ini terlalu tua untuknya. Terlalu mudah ditebak. Ia tahu itu sejak mengintip arsitektur sistem dari jaringan terbuka di ruang resepsionis tadi pagi. Lalu, satu folder membuat napasnya tertahan. Internal_audit_tertunda. Sofia membuka folder itu. Isinya, laporan pelecehan staf pria terhadap karyawan magang. Laporan itu ditulis oleh seorang wanita bernama Lira, 3 bulan lalu. Tapi di pojok kanan file PDF itu, ada tulisan, ditangguhkan oleh HRD. Sofia membaca setiap kalimat dengan rahang mengeras. Korban sudah bicara. Sudah melapor. Tapi tak pernah ditindak. Tangannya menggigil pelan. Bukan karena takut. Tapi karena marah. Bukan hanya dirinya yang dihina. Tapi ada banyak orang di perusahaan ini yang diperlakukan tidak adil. Ditutupi. Dibungkam. Satu suara muncul di belakangnya. Pelan. Tapi cukup membuat Sofia menutup laptopnya cepat. Kamu ngapain di sini? Seorang pria muda dengan ID card tergantung di leher berdiri, membawa nampan makan siang. Sofia tersenyum pelan. Menunggu teman. Dia di HRD. Pria itu mengangguk. Lalu pergi. Sofia membuka laptopnya kembali. Kali ini, ia mulai menyusun sesuatu. Ia tidak akan mengungkapkan semua data itu sekarang. Terlalu cepat. Tapi ia akan menanam satu akses masuk. Sebuah pintu belakang yang akan membuka semua rahasia di waktu yang tepat. Ia hanya butuh satu perangkat pusat. Satu ruang kosong yang terhubung langsung dengan layar besar. Dan ia tahu di mana harus menemukannya. Ruang presentasi utama di lantai atas. Tapi itu baru bisa dilakukan nanti. Untuk sekarang, ia hanya menutup laptopnya, menyimpannya ke tas, dan bangkit berdiri.
Di kepalanya, suara neneknya di desa masih terngiang. Sabar itu bukan berarti diam. Nak, sabar itu tahu kapan harus bicara. Dan Sofia tahu, saat untuk bicara sudah dekat. Hujan mulai turun tipis di luar gedung PT Dwi Dharma Teknologi Nusantara. Dari balik kaca besar di lantai 2, Sofia memandangi titik-titik air yang mengalir pelan menuruni jendela. Tangannya masih memegang tali tas kain yang menampung laptop bututnya. Ia duduk di sofa panjang dekat lift, menyandarkan punggungnya pelan, seolah sedang merenung. Padahal, pikirannya tengah menghitung waktu. Langkah-langkah para pegawai berseliweran. Sebagian buru-buru menuju ruang rapat, sebagian lain membawa kopi hangat dan tumpukan dokumen. Tak satu pun dari mereka menoleh ke arah gadis desa berpakaian aneh yang duduk tenang seperti tidak tahu arah. Tapi Sofia tahu. Ia tahu semuanya. Dan yang paling ia tunggu sekarang adalah momen yang akan membuat seluruh isi gedung ini berhenti bernapas. Ia melirik ke jam dinding. Tepat pukul 11.30. Sebentar lagi, acara bulanan presentasi divisi akan dimulai di ruang auditorium lantai 5. Sebuah pertemuan resmi antar divisi yang juga ditayangkan ke seluruh ruangan kantor melalui sistem proyektor pusat. Biasanya, yang berbicara adalah para kepala divisi dan staf pilihan. Tapi hari ini, akan berbeda. Sofia berdiri perlahan dan berjalan menuju lift. Saat pintu terbuka, ia masuk tanpa ragu. Beberapa pegawai ikut masuk, tidak menyapanya. Mereka seperti tidak peduli siapa gadis itu. Tapi Sofia justru lega. Ia tidak butuh perhatian sekarang. Ia hanya butuh waktu. Dan satu kabel HDMI yang selalu tertancap di ruang presentasi. Tiba di lantai 5, lorong utama dipenuhi suara orang berbicara. Beberapa tamu dari kantor pusat bahkan sudah tiba. Beberapa memakai jas, berdasi, dan membawa laptop model terbaru yang terlihat sangat mahal. Sofia melangkah cepat ke sisi lain ruangan. Ia mengenali denah yang pernah ia baca diam-diam dari situs internal perusahaan. Di sana ada satu ruangan kecil, ruang kendali presentasi, tempat semua sistem visual auditorium dikendalikan. Dan yang paling penting, komputer utama yang terhubung ke layar besar. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Tanpa banyak suara, Sofia masuk dan langsung menemukan meja dengan perangkat utama. Komputernya aktif. Tidak terkunci. Mungkin karena operatornya sedang keluar untuk mengambil minum. Ini bukan kebetulan. Ini peluang. Sofia membuka tasnya, mengeluarkan laptop tuanya, dan dengan tenang menghubungkannya melalui kabel HDMI cadangan di sisi samping. Dalam hitungan detik, layar utama mulai merespon. Sistem utama membaca laptop Sofia sebagai sumber presentasi. Ia membuka file presentasi sederhana bertuliskan data audit internal dan jejak digital oleh Sofia Dawuhan. Ia tersenyum kecil, tapi belum menekan tombol play. Belum. Langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Sofia segera mencabut kabel HDMI dan kembali menyimpan laptopnya ke tas. Ia keluar dari ruang kendali itu seperti tidak terjadi apa-apa. Berjalan perlahan ke barisan kursi paling belakang di dalam auditorium yang kini mulai dipenuhi pegawai dan jajaran manajemen. Di barisan depan, duduk beberapa tokoh penting. Salah satunya adalah direktur operasional yang selalu tampil dengan kemeja mahal dan jam tangan emas. Di sampingnya, dengan senyum puas, duduk Selin. Ia terlihat percaya diri, mengenakan blazer hitam dan lipstik merah menyala. Ia bahkan tidak menyadari bahwa gadis yang ia hina pagi tadi duduk hanya beberapa meter di belakangnya. Tiba-tiba, salah satu staf berjalan ke depan dan memegang mikrofon. Selamat siang semuanya. Acara akan segera dimulai. Hari ini kita akan menampilkan presentasi dari staf divisi HRD terkait inovasi dan evaluasi kinerja bulanan. Selin berdiri dan menaiki panggung kecil. Wajahnya bersinar cerah oleh lampu sorot. Ia mengeluarkan flash disk dari saku kecil blazer dan menancapkannya ke laptop presentasi. Namun layar di belakangnya tidak berubah. Tidak menampilkan file dari flash disk. Justru sebaliknya. Layar utama mendadak berubah hitam. Lalu muncul tulisan besar berwarna merah. Peringatan. Sistem dalam pengawasan. Seluruh ruangan bergemuruh.
Beberapa orang berdiri dari kursi. Panik. Selin menoleh ke belakang, lalu ke samping, lalu ke layar laptop di hadapannya. Tangannya bergetar. Ia mencoba mencabut flash disk, tapi layar tak bergeming. Tulisan berikutnya muncul. Jejak digital dan bukti manipulasi sistem oleh HRD. Sofia berdiri dari kursinya, membuka laptopnya dari kejauhan, dan menekan satu tombol. Layar berganti. Video rekaman mulai diputar. Suara Selin tertawa kecil sambil berbicara melalui panggilan daring dengan seseorang. Aku bisa bikin siapapun naik jabatan asal dia nurut sama aku. Direktur juga tahu kok, asal ada imbalan ya jalan terus. Ruangan menjadi senyap. Selin terpaku di tengah panggung. Direktur operasional menoleh cepat ke arahnya. Wajahnya memucat. Video berganti. Tanpa tangkapan layar transfer dana ratusan juta rupiah dari akun staf ke rekening pribadi atas nama Riri. Disusul grafik dana pelatihan yang dipotong berkali-kali hingga tak pernah sampai ke divisi magang. Kemudian, suara seorang perempuan muda terdengar dalam rekaman. Suaranya pelan, gemetar, namun penuh luka. Saya sudah melapor ke HRD, tapi mereka bilang jangan bikin masalah. Katanya nanti saya gak bisa lanjut kontrak. Sofia menatap layar dari kejauhan. Seluruh isi ruangan kini membisu. Selin jatuh terduduk. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Namun ini belum klimaks. Sofia mengangkat laptopnya. Menekan satu tombol lagi. Dan layar terakhir muncul. Saya bukan siapa-siapa. Hanya anak dari desa. Tapi saya tahu mana yang benar. Ia berjalan pelan ke depan ruangan. Semua orang kini menatapnya. Tak ada yang tertawa. Tak ada yang tersenyum sinis. Bahkan direktur pun berdiri dari kursinya, menatap Sofia dengan mata lebar. Dan di detik itulah, sebuah suara dari belakang auditorium membuat semua orang membalikan kepala. Langkah sepatu berkelas. Tegas. Berwibawa. Seseorang datang. Seseorang yang akan mengubah segalanya. Langkah itu terdengar makin jelas. Sepatu berhak pendek beradu dengan lantai auditorium yang bergema sunyi. Seluruh ruangan, yang tadinya ribut oleh rekaman dan tayangan mengejutkan, kini terdiam seperti disihir. Semua mata memandang ke arah belakang, ke sumber suara yang mendekat dengan anggun dan wibawa. Seorang wanita paruh-baya berjalan melewati barisan kursi. Tubuhnya tegap. Ia mengenakan blazer krem elegan dengan bros emas kecil berbentuk logo perusahaan di dadanya. Rambutnya pendek sebahu, tersisir rapi, dan wajahnya penuh ketenangan. Tapi siapapun yang melihat matanya, akan tahu, ia tidak sedang tenang. Itulah dia, Nadia Rahmah, CEO PT Dwi Dharma Teknologi Nusantara. Nama yang hanya didengar sebagian besar karyawan dari email dan poster internal. Sosok yang jarang muncul di acara-acara biasa, namun keberadaannya selalu terasa. Dan hari ini, ia datang sendiri, tanpa pengawalan, tanpa pengumuman. Ia berjalan langsung ke tengah ruangan, ke depan panggung, tempat Selin masih terduduk gemetar dan direktur operasional berdiri kaku seperti patung. Sofia menatap wanita itu dari sisi kanan panggung. Mata mereka bertemu. Sekilas, tapi cukup. Cukup untuk membuat dada Sofia berdegup. Nadia berdiri di depan seluruh pegawai dan berkata dengan suara datar, namun menggetarkan. Berhenti. Operator proyektor langsung menahan video. Layar membeku di tangkapan layar terakhir. Jumlah dana yang dicuri dari program CSR untuk desa-desa pelosok. Dana yang seharusnya disalurkan ke pendidikan dan pelatihan. Nadia menatap ke arah direktur operasional. Lalu ke Selin. Apa kalian pikir tidak akan ketahuan? Apa kalian pikir semua ini bisa dikubur dengan amplop, jabatan, dan ancaman? Selin membuka mulutnya, hendak bicara. Tapi tak satu kata pun keluar. Mulutnya kering, tubuhnya bergetar. Ia ingin menyanggah, namun tak ada lagi yang bisa disangkal. Bukti sudah terpampang. Suara sudah terdengar. Dosa-dosa mereka kini ditonton oleh semua yang sebelumnya mereka remehkan. Nadia berbalik. Wajahnya kini menatap Sofia. Lalu dengan langkah pelan, ia mendekat. Sofia masih berdiri di ujung panggung,
memeluk laptop tuanya. Semua orang melihat. Tak satu pun berani berbisik. Karena mereka semua tahu, sesuatu yang besar akan diumumkan. Dan mereka tahu, gadis berpakaian norak dengan rok bunga-bunga itu bukanlah gadis biasa. Saat jarak tinggal beberapa langkah, Nadia berhenti. Lalu tersenyum kecil. Bukan senyum palsu seperti milik Selin, tapi senyum lembut yang penuh makna. Nadia membuka suara. Pelan, tapi terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan. Perkenalkan, nama lengkapnya adalah Sofia Anindita Rahmah. Beberapa orang terbelalak. Bahkan suara napas tertahan terdengar dari beberapa pegawai yang berdiri di belakang. Dia cucu dari pendiri perusahaan ini, dan anak kandung saya. Sontak ruangan gaduh. Beberapa orang langsung menutup mulut. Ada yang menoleh ke arah Sofia, ada yang melihat ke langit-langit, seolah tak percaya. Sofia sendiri hanya diam. Wajahnya datar, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Bibirnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena penantian itu akhirnya selesai. Nadia melanjutkan. Selama ini, saya memang menyembunyikan keberadaannya dari sistem perusahaan. Ia tumbuh jauh dari kota, di desa terpencil. Saya ingin dia merasakan hidup dari bawah, merasakan kerasnya dunia. Dan hari ini, dia menunjukkan kepada saya bahwa dia lebih dari siap. Suasana menjadi semakin emosional. Beberapa karyawan mulai menunduk, merasa malu karena pernah tertawa. Teringat bagaimana mereka membiarkan Selin dan timnya menghina gadis itu tanpa satu pun membela. Selin berusaha berdiri, namun kakinya lemas. Saya tidak tahu dia siapa, saya pikir dia cuma. Nadia menoleh, matanya dingin. Kamu pikir dia cuma gadis kampung? Kamu hina anak saya, kamu hancurkan sistem, kamu tutupi pelecehan, kamu korupsi dana, dan kamu menjual harga dirimu sendiri untuk posisi jabatan. Tapi kamu lupa satu hal. Selin menggigit bibir. Air matanya mulai jatuh. Ia tahu ini akhir. Nadia menoleh ke penjuru ruangan. Satu-satunya hal yang tak bisa dibeli oleh jabatan atau penampilan adalah kebenaran. Tepuk tangan tak langsung datang. Semua orang masih terdiam. Masih mencoba memproses bahwa semua yang mereka saksikan hari ini bukan drama panggung, tapi kenyataan. Nadia lalu menggandeng tangan Sofia. Kita pulang, nak. Tapi sebelum itu, kamu punya satu tugas lagi. Sofia mengangguk pelan. Mulai hari ini, kamu akan memimpin tim audit independen perusahaan. Bersihkan semua yang perlu dibersihkan. Saya beri kamu kuasa penuh. Sofia menatap ibunya. Mata mereka saling bicara, tanpa suara. Satu pelukan hangat mengakhiri momen itu. Pelukan antara ibu dan anak yang telah lama terpisah. Pelukan antara seorang CEO dan pewaris sah perusahaan yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang. Dan di sekeliling mereka, wajah-wajah karyawan yang pernah meremehkan kini tertunduk malu. Sementara dari sudut ruangan, seorang pria tua berbaju batik yang diam-diam hadir sejak awal, menatap Sofia dengan senyum haru. Itu adalah Pak Jaya, sahabat almarhum kakek Sofia, pendiri perusahaan ini. Ia menatap ke langit-langit dan berbisik lirih. Almarhum pasti bangga lihat cucunya bangkit dengan cara yang terhormat. Hujan deras mengguyur atap gedung kantor sore itu. Petir sesekali menyambar, membuat kaca-kaca jendela auditorium bergetar pelan. Namun di dalam ruang utama kantor pusat PT Dwi Dharma Teknologi Nusantara, suasana justru terasa jauh lebih sunyi dari badai di luar. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanya tatapan-tatapan kosong dan bisik-bisik penuh rasa bersalah. Sofia duduk di meja besar ruang audit internal, di lantai yang sebelumnya tak pernah bisa ia masuki. Kini, ia duduk di sana bukan sebagai pelamar kerja yang dihinakan, tapi sebagai pemimpin dari tim audit khusus yang diberi wewenang penuh langsung oleh CEO. Tim itu bukan tim sembarangan. Mereka yang duduk di hadapannya adalah auditor senior, mantan penyidik keuangan, dan 2 konsultan hukum yang dikontrak langsung dari luar. Semua menunggu perintah dari Sofia. Tapi gadis itu tak langsung bicara. Ia membuka laptopnya perlahan,
laptop yang sama, yang dulu ditertawakan karena bentuknya yang tua. Di dalamnya, telah tersusun rapi puluhan file dan folder hasil penyusupan diam-diam ke sistem perusahaan. Semua data yang dulu hanya bisa dilihat oleh jajaran elit kini terbuka. Pertama, ucap Sofia dengan suara pelan namun tegas. Kita mulai dari kasus yang tertunda 3 bulan lalu. Pelecehan terhadap Lira, karyawan magang. Ia memutar kembali rekaman yang pernah ia tampilkan saat di auditorium. Wajah-wajah di ruang audit itu tampak menegang. Salah satu staf senior menggigit bibir, yang lain mengepalkan tangan. Laporan ini sengaja tidak diteruskan ke HR pusat. Filenya dimasukkan ke folder sampah lalu dihapus. Tapi karena sistem penyimpanan punya backup otomatis, saya bisa ambil kembali. Sofia melanjutkan penjelasannya satu persatu. Ia menunjukkan jejak digital email ancaman dari oknum senior kepada Lira, potongan chat yang menyuruh korban diam, dan bahkan surat pengunduran diri Lira yang tak pernah diteruskan ke bagian hukum. Kasus ini akan kita buka ulang. Kita akan panggil korban, beri pendampingan hukum, dan tuntaskan pelaku, siapapun dia. Semua anggota tim mengangguk. Tak ada bantahan. Kemudian Sofia membuka folder lain. Isinya lebih besar. Lebih rumit, terdiri dari aliran dana yang mengalir ke berbagai rekening milik pegawai, terutama mereka yang selama ini punya jabatan tinggi namun jarang terlihat bekerja. Ini bukan hanya soal pencurian dana, tapi pengkhianatan terhadap kepercayaan. Ada dana CSR untuk program desa binaan yang ditarik kembali dan dikirim ke rekening pribadi. Jumlahnya 2,3 miliar. Sofia berhenti sejenak. Layar menampilkan grafik aliran dana. Dana itu seharusnya dipakai untuk membangun laboratorium komputer di 2 sekolah desa. Tapi diganti jadi acara seminar palsu yang biayanya di-markup. Dan lebih dari 80% dananya mengalir ke satu nama, staf HRD. Semua menoleh. Bukan hanya Selin, tapi juga rekannya. Termasuk seorang manajer keuangan bernama Aditya. Nama itu membuat beberapa orang langsung berbisik. Aditya adalah orang yang dikenal ramah, sering bercanda, tapi ternyata, di balik senyumannya tersimpan rencana kotor. Sofia mengetik cepat. Layar berganti lagi. Kali ini, tampak daftar puluhan keluhan karyawan yang selama ini tidak pernah diproses. Semuanya bernada sama. Pembulian, tekanan kerja berlebihan, dan sikap tidak manusiawi dari atasan terhadap karyawan level bawah. Kenapa semua ini tidak pernah sampai ke manajemen pusat? Tanya seorang auditor senior. Sofia menatap mereka. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, tapi juga tak menyembunyikan luka. Karena HRD menjadikannya sebagai permainan kekuasaan. Mereka pilih siapa yang boleh naik. Mereka tutup mulut siapa yang mereka anggap beban. Dan mereka menghina mereka yang berbeda. Ia menghela napas pelan. Lalu, menatap tajam ke layar. Termasuk saya. Semua orang terdiam. Sofia kemudian berdiri, mengambil satu lembar kertas dari dalam mapnya. Kertas itu lusuh, tapi isinya jelas. Surat pengantar dari sekolahnya dulu. Surat permohonan kerja yang dulu ia tulis dengan tangan sendiri. Saya hanya ingin masuk perusahaan ini. Bukan untuk jadi pemimpin. Bukan untuk balas dendam. Tapi karena saya ingin tahu, kenapa orang-orang desa tak pernah punya tempat di gedung besar seperti ini. Ia melipat surat itu, lalu menyelipkannya kembali ke tasnya. Hari itu, Sofia tak hanya memulai penyelidikan besar-besaran. Ia juga memulai perubahan dari dalam. Ia meminta agar dibuat satu sistem pelaporan anonim untuk semua karyawan, tanpa harus melewati filter HRD. Ia membentuk tim psikolog untuk menangani karyawan korban tekanan. Ia membuka pintu ruangan audit bagi siapapun yang merasa tak pernah didengar. Dan satu hal yang paling berani ia lakukan. Ia mengumumkan audit terbuka terhadap semua divisi, termasuk divisi yang dulu dikelola oleh pamannya sendiri. Tidak ada keluarga dalam hukum. Siapapun yang terbukti menyalahgunakan wewenang, harus bertanggung jawab. Tak ada yang berani membantah Sofia lagi. Mereka yang sebelumnya mencibirnya kini justru menatapnya dengan hormat. Bahkan beberapa yang pernah menolak menyapanya,
Kini berdiri setiap kali ia masuk ruangan. Namun bukan itu yang Sofia cari. Di ruang kerjanya yang baru, ia menggantung satu foto tua di dinding. Foto almarhum kakeknya, pendiri perusahaan ini, sedang tersenyum lebar sambil memegang papan kayu bertuliskan, "Kerja jujur, bukan karena gelar, tapi karena hati." Sofia duduk di kursi itu bukan sebagai pewaris, bukan juga sebagai anak CEO, tapi sebagai satu-satunya orang yang pernah menembus ruang-ruang yang selama ini tertutup, hanya dengan satu modal, keberanian untuk berkata tidak. Dan dari ruang-ruang yang pernah terlukai, ia mulai membangun sesuatu yang lebih besar. Kepercayaan. Pagi itu, suasana kantor pusat PT Dwi Dharma Teknologi Nusantara terasa berbeda. Bukan karena aroma kopi baru dari mesin otomatis di lobi, bukan pula karena cuaca yang cerah setelah beberapa hari diguyur hujan deras, tapi karena kabar yang beredar diam-diam dari lantai ke lantai. Kabar yang menyebar melalui bisik-bisik, dari ruang pantry hingga ruang rapat. Kabar bahwa hari ini, Sofia, gadis desa yang pernah ditertawakan, akan melakukan inspeksi langsung ke setiap divisi, termasuk ruangan yang dulu menjadi tempat luka pertama, ruang HRD. Tak seorang pun tahu pasti bagaimana wajah Selin saat ini. Sejak hari presentasi terbuka yang menggegerkan seluruh perusahaan, Selin menghilang dari kantor. Diberitakan sedang diperiksa oleh tim hukum perusahaan. Posisinya dibekukan, aksesnya dicabut, dan semua aktivitasnya sedang diaudit secara menyeluruh. Namun kursi yang dulu didudukinya, meja dengan bunga plastik dan cermin kecil itu, kini kosong. Tapi tak semua anak buahnya ikut pergi. Beberapa masih ada. Mereka yang dulu tertawa bersama, tersenyum saat Sofia masuk ruangan, dan ikut menyindirnya seperti tak punya hati. Dan hari ini, mereka akan kembali melihat wajah itu. Wajah yang dulu mereka anggap lucu karena memakai rok bunga-bunga dari pasar. Sofia naik ke lantai 4 dengan langkah tenang. Tidak ada rombongan. Hanya ia dan satu staf audit yang mendampinginya membawa tablet kecil. Ia mengenakan kemeja putih longgar, celana kain gelap, dan kerudung sederhana warna krem. Penampilannya masih sederhana, tapi kini tak ada yang berani menertawakan. Pintu ruang HRD terbuka pelan. Suara-suara obrolan kecil mendadak berhenti. Beberapa pegawai berdiri refleks, wajah mereka tegang, dan beberapa bahkan menunduk dalam-dalam, tak berani menatap mata Sofia. Sofia berdiri di depan ruangan. Ia menatap sekeliling. Kursi tempat ia duduk saat dihina masih ada. Bahkan noda kecil tinta di meja masih menempel. Tidak ada yang berubah secara fisik. Tapi Sofia berubah. Ia melangkah ke meja tengah, tempat Selin biasa duduk. Tangannya menyentuh permukaan meja itu. Lalu ia menoleh ke arah seluruh staf yang kini berdiri dengan gelisah. "Saya tahu, banyak dari kalian yang dulu tertawa," ucap Sofia. Suaranya lembut tapi menekan. Tak satu pun menyanggah. Ia melanjutkan, "Saya juga tahu, beberapa dari kalian hanya ikut-ikutan. Karena takut, karena ingin diterima, karena merasa tak ada pilihan lain." Seorang staf wanita muda mulai menangis pelan. Ia menggenggam tangan sendiri, lalu berkata lirih, "Maafkan saya, Mbak Sofia. Saya malu. Saya ikut tertawa waktu itu. Saya takut dibenci Selin kalau membela." Sofia menatap wanita itu. Ia mengangguk pelan. "Saya tidak datang hari ini untuk menghakimi. Tapi saya datang untuk memastikan, tidak ada lagi yang perlu mengalami apa yang saya alami." Ia memutar tubuhnya, berjalan ke arah papan putih di dinding ruangan. Di sana tertulis jadwal evaluasi karyawan, daftar nama-nama yang akan diwawancara minggu ini. Sofia menarik salah satu spidol dan menulis di bawahnya. Mulai hari ini, setiap rekrutmen dan promosi akan diawasi langsung oleh tim audit dan CEO. Ia menoleh ke semua staf di ruangan itu. Tak ada lagi promosi berdasarkan hubungan. Tak ada lagi penilaian berdasarkan warna kulit, kampung halaman, atau model sepatu. Jika seseorang datang dari desa, dari sekolah kecil, dari jalanan bukan berarti dia tak layak dihargai. Suara tangis tertahan mulai terdengar dari sudut ruangan. Beberapa staf perempuan terisak pelan. Salah satunya bahkan terduduk di kursinya.
Wajahnya memerah karena malu. Sofia melangkah ke meja yang dulu ia tempati saat wawancara. Ia menarik kursi itu pelan dan duduk kembali, persis seperti hari pertama ia datang. Laptopnya dikeluarkan, diletakkan di atas meja. Laptop tua itu masih hidup, masih bekerja, masih menjadi saksi. Di meja ini, saya dihina karena bawaan saya, karena laptop saya, karena sekolah saya. Ia menatap mereka semua. Dan di meja ini juga saya ingin menyampaikan bahwa tidak akan ada lagi yang dipermalukan karena asalnya. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka. Seorang wanita tua, berkerudung abu-abu dan membawa map besar, masuk terburu-buru. Wajahnya pucat, langkahnya gemetar. Ia menghampiri Sofia dan menyerahkan map itu dengan dua tangan. Mbak Sofia, ini laporan dari 10 tahun lalu. Laporan pelanggaran etika oleh Selin dan 2 pegawai lama. Kami sempat menyimpannya. Karena dulu tidak ada yang berani bicara. Tapi sekarang, kami serahkan ke Mbak Sofia. Sofia menerima map itu. Tangannya bergetar sedikit. Ia membuka lembar pertama dan matanya langsung terpaku pada sebuah nama. Tertulis jelas di sana. Laporan ancaman terhadap karyawan bernama Rani oleh staf HRD. Tahun 2013. Terima kasih, Bu. Ucap Sofia pelan. Ia berdiri lagi. Laporan ini akan kami proses. Kita buka satu persatu luka yang pernah ditutup. Kita rawat. Kita bersihkan. Kita pastikan tidak ada yang dibiarkan membusuk hanya karena takut kepada jabatan. Salah satu staf pria angkat tangan. Wajahnya penuh harap. Mbak Sofia, apakah kami masih bisa berubah? Masih bisa diperbaiki. Sofia mengangguk. Semua orang bisa berubah. Tapi perubahan hanya akan datang kalau kita jujur. Ia menatap meja Selin sekali lagi. Meja itu kini kosong. Tanpa bunga plastik. Tanpa senyum palsu. Tanpa tawa ejekan. Dan saat ia melangkah keluar dari ruangan itu, tidak ada yang tertawa lagi. Yang tersisa hanya langkah hening dan air mata penyesalan. Sore itu, langit kembali murung. Awan hitam menggantung rendah di atas atap-atap kota, seolah menampung semua beban yang belum sempat diturunkan. Hujan turun perlahan, rintik demi rintik, menyentuh kaca besar ruang kerja di lantai paling atas. Di balik jendela yang basah, Sofia berdiri diam, memandangi jalanan yang kini mulai tergenang. Ruangan itu dulunya adalah ruangan kakeknya. Kini, atas permintaan sang ibu, CEO perusahaan, ruangan itu diserahkan padanya. Bukan sebagai simbol kekuasaan, tapi sebagai tanda kepercayaan. Di dalamnya, tak banyak dekorasi. Hanya meja kayu tua peninggalan almarhum, beberapa rak buku berisi catatan audit masa lampau, dan satu foto besar sang kakek yang tersenyum sambil mengenakan peci coklat dan baju batik sederhana. Sofia menyentuh bingkai foto itu pelan. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Maafkan Sofia, Kek. Baru sekarang bisa kembali ke ruangan ini. Di luar pintu, suara ketukan pelan mengganggu kesunyian. Sofia menoleh. Masuk. Seorang pria setengah baya masuk dengan langkah sopan. Ia mengenakan kemeja biru dan celana bahan, dengan ID card tergantung di dada. Maaf, Mbak Sofia. Saya Adi. Dulu. Saya sopir almarhum bapak pendiri. Sofia tersenyum, matanya melembut. Saya ingat, waktu kecil, saya sering duduk di bangku depan mobil, di samping bapak Adi. Masih ingat rasa permen kopi yang selalu bapak bawa. Adi tersenyum malu-malu, tapi air matanya jatuh diam-diam. Saya cuma mau bilang, saya bangga sekali. Dulu saya pikir, Sofia gak akan pernah mau balik ke dunia perusahaan. Apalagi setelah kejadian itu. Sofia menunduk. Hujan di luar makin deras. Dan dalam hati, kenangan masa lalu mulai mengalir seperti aliran air yang tak bisa dibendung. Ia masih ingat saat hari itu datang. Hari di mana ayahnya, putra dari pendiri perusahaan, meninggal dalam kecelakaan. Saat itulah Sofia dibawa menjauh oleh ibunya ke desa terpencil. Untuk hidup jauh dari sorotan, dari warisan, dari politik perusahaan yang makin kotor.
Ibunya memilih mengasingkan Sofia demi keselamatan dan ketenangan jiwa anaknya. Tapi kini, takdir menuntun kembali Sofia ke gedung yang dulu ditinggalkan. "Bapak Adi," ujar Sofia pelan. "Apa kakek saya dulu tahu bahwa banyak di perusahaan ini yang memanfaatkan nama besarnya?" Adi menghela napas. Beliau tahu, tapi dulu beliau percaya. Suatu hari akan datang seseorang dari darahnya sendiri yang bisa membersihkan semuanya. Dan beliau sering bilang, kalau bukan laki-laki yang melanjutkan, mungkin cucunya, seorang perempuan, yang akan jadi penyelamat. Sofia menatap keluar jendela lagi. Rintik hujan kini menjadi deras, membasahi segala hal, bahkan menyapu debu yang tak terlihat. Setelah Adi berpamitan, Sofia kembali ke mejanya. Ia membuka laci kayu dan mengeluarkan sesuatu yang selama ini ia simpan sejak hari pertama ia diterima kerja. Meskipun tanpa disadari orang lain. Sebuah lembar kertas buram, penuh coretan tangan. Sebuah surat dari almarhum kakeknya yang ditulis sebelum wafat. "Untuk Sofia, cucuku." Tangannya gemetar saat membaca. "Jika kau membaca ini suatu hari nanti, berarti kau sudah kembali ke tempat ini. Ingatlah, cucuku, gedung ini tak dibangun oleh batu, melainkan oleh kepercayaan. Jangan takut berjalan sendirian. Jangan takut dianggap kecil. Karena yang kecil, ketika sabar dan jujur, akan tumbuh lebih tinggi dari semua menara kekuasaan. Jadilah cahaya yang tak memerlukan panggung." Air mata Sofia jatuh ke kertas itu. Tapi ia tersenyum. Sebuah senyum yang lahir dari luka, dari perjalanan panjang, dari penghinaan, dan dari kesabaran yang selama ini ia peluk erat tanpa suara. Beberapa menit kemudian, telepon di meja berdering. Sofia mengangkatnya. "Ya, Sofia di sini." Suara dari seberang terdengar tergesa. "Mbak, maaf, tapi kami baru saja menemukan data tambahan dari arsip lama. Ada kasus pelecehan lain, tapi ini jauh lebih tua. Tahun 2011. Diduga melibatkan pihak manajemen lama." Sofia menutup matanya sejenak. Lalu menjawab tenang. "Terima kasih. Kirimkan semuanya ke email saya. Saya akan proses satu persatu." Setelah menutup telepon, ia berdiri dan berjalan ke jendela. Langit di kejauhan mulai memudar. Hujan yang deras perlahan menjadi gerimis. Kabut naik dari jalanan yang basah, menyelimuti kota dengan keheningan yang syahdu. Ia tahu, ini belum selesai. Masih banyak luka yang belum terungkap. Tapi ia tidak akan mundur. Karena ruang-ruang yang pernah penuh luka, kini menjadi tempat di mana kebenaran akan tumbuh. Dengan atau tanpa tepuk tangan. Hari Jumat pagi. Matahari baru muncul malu-malu di balik awan kelabu, menyinari halaman depan kantor pusat PT Dwi Dharma Teknologi Nusantara. Tapi ada yang berbeda di pagi itu. Di depan gerbang utama, berdiri dua orang pria berseragam lusuh dengan wajah lelah. Di tangan mereka, ada map plastik berisi dokumen. Dan di sampingnya, satu wanita tua berkerudung pudar dengan wajah penuh harap. Mereka bukan investor, bukan pelamar kerja biasa. Mereka adalah korban. Korban dari sistem yang dulu penuh kepalsuan. Satpam yang berjaga di pintu awalnya ragu. Pakaian mereka tak sesuai dengan tamu-tamu biasa yang datang ke kantor sekelas ini. Tapi saat si wanita tua mengeluarkan surat panggilan dari tim audit internal yang ditandatangani langsung oleh Sofia, mereka segera dipersilakan masuk. Di lantai 4, ruang audit mulai penuh sejak pagi. Hari ini adalah hari pembukaan khusus bagi siapapun yang ingin melapor. Tidak perlu surat resmi, tidak perlu janji temu. Cukup datang dan bicara. Sofia sudah duduk di dalam sejak pukul 7. Di hadapannya ada secangkir teh hangat, beberapa berkas laporan lama, dan tablet berisi notulen digital. Ia mengenakan gamis sederhana warna biru tua dan kerudung abu lembut. Matanya lelah, tapi tetap bersinar dengan semangat yang tak luntur. Wanita tua yang tadi masuk pertama kali kini duduk di kursi di hadapan Sofia. Tangannya gemetar saat membuka map plastik. Saya ibu dari Dwi, Mbak. Anak saya dulu kerja di sini, bagian kebersihan. Dia pernah cerita soal kejadian yang bikin dia berhenti mendadak."
Sofia mendekat, menatap wajah perempuan itu dengan penuh perhatian. Silakan, Bu. Ceritakan semuanya. Kami siap mendengar. Wanita itu mulai berbicara. Suaranya serak. Air matanya jatuh perlahan saat ia mengisahkan bagaimana anaknya dilecehkan secara verbal, lalu difitnah mencuri karena berani menolak ajakan makan malam dari salah satu atasan. Anak saya waktu itu cuma lulusan SMP. Mbak, dia kerja bersih-bersih. Gak bisa apa-apa. Tapi dia jujur. Dia selalu bilang, kerja buat bantuin saya. Tapi pas dia pulang hari itu, dia hancur. Dia gak mau keluar rumah lagi. Dia malu. Dia merasa dihancurkan. Sofia mengangguk pelan. Ia mencatat nama, tahun kejadian, dan menyambungkan kasus itu dengan catatan lama yang sempat muncul di server cadangan milik perusahaan. Dan ternyata, benar. Laporan Dwi pernah masuk ke sistem, tapi diberi label, tidak prioritas, oleh kepala HR lama. Satu persatu orang mulai berdatangan. Mereka bukan karyawan. Mereka adalah petugas keamanan yang dulu diberhentikan tiba-tiba, cleaning service yang tidak pernah diberi slip gaji, pegawai kontrak yang dipaksa menandatangani surat pengunduran diri palsu, dan bahkan satu mantan satpam yang datang sambil membawa catatan absensi yang ia tulis sendiri dengan tangan, karena sistem digital waktu itu lupa mencatatnya. Sofia mendengarkan semuanya. Tidak ada satupun yang ia lewatkan. Sore menjelang, Sofia berdiri dan membuka suara di depan ruangan yang kini penuh sesak. Saya tahu ini akan berat, akan panjang. Tapi saya tidak akan tinggalkan siapapun yang datang dengan hati jujur. Ia menoleh pada salah satu staf hukum yang berdiri di sampingnya. Kita akan bentuk divisi pengaduan pekerja akar. Tim yang khusus menangani pegawai level bawah, outsourcing, bahkan vendor. Karena perusahaan ini tidak hanya berdiri dari laptop mahal dan jas mahal, tapi juga dari sapu, pel, dan tangan-tangan yang terulur dari bawah. Salah satu pria tua yang sejak tadi duduk di pojok, berdiri dengan tubuh gemetar. Mbak Sofia, saya cuma sopir truk logistik dulu. Saya pernah hampir ditabrak mobil direktur. Terus saya yang disalahin. Saya dipecat hari itu juga. Saya gak mau balas dendam. Tapi saya cuma mau dengar ada yang percaya sama cerita saya. Sofia berjalan mendekat. Ia menggenggam tangan pria itu dan menatapnya dengan mata berkaca. Saya percaya, Pak. Dan bukan hanya saya, mulai hari ini, perusahaan juga harus percaya. Karena kebenaran bukan dilihat dari seberapa mahal sepatu seseorang, tapi dari luka yang dia bawa selama bertahun-tahun. Seluruh ruangan hening. Lalu satu persatu orang berdiri. Mereka tidak bersorak, tidak bertepuk tangan. Tapi dari mata mereka, terlihat cahaya yang baru. Harapan yang dulu hilang, kini perlahan kembali. Saat Sofia kembali ke ruangannya, hari sudah gelap. Di luar jendela, lampu kota mulai menyala. Tapi di benaknya, satu bayangan tak kunjung pergi. Bayangan dirinya sendiri. Di hari ia dihina karena laptop butut dan pakaian norak. Hari itu, ia nyaris menyerah. Tapi hari ini, ia berdiri memimpin perubahan. Dari ruang yang dulu mengabaikannya, kini ia menyambut semua tangan yang terulur dari bawah. Angin malam berembus lembut dari jendela besar di lantai paling atas. Sofia duduk di balik meja peninggalan almarhum kakeknya, menatap cahaya kota yang gemerlap. Satu tangannya memegang secangkir teh hangat, sementara tangan lainnya menelusuri halaman demi halaman laporan audit yang terus bertambah dari hari ke hari. Namun malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang sejak awal terasa ganjil. Ia membuka map biru tua bertanda internal confidential level 1. Map itu baru diserahkan tadi siang oleh staf keamanan data yang menyisir sistem lama dengan akses tingkat tinggi. Isinya tidak banyak, hanya 5 lembar kertas. Tapi di lembar pertama, tercetak jelas. Catatan kode ruang arsip D. Sofia menatap tulisan itu dengan dahi mengerut. Ia belum pernah mendengar tentang ruang arsip D. Dalam semua denah dan dokumentasi yang ia pelajari, hanya ada ruang arsip A, B, dan C yang dikenal umum dan berada di lantai 2. Tapi ruang D? Ia membaca lebih lanjut.
Ruang D. Diakses terakhir kali oleh Kepala HRD tahun 2011. Kunci manual. Terletak di area basement lama. Tidak terhubung ke sistem digital. Hatinya mulai gelisah. Tahun 2011. Tahun yang sama dengan kasus pelecehan lama yang dilaporkan salah satu korban dalam sesi audit sebelumnya. Dan sejak itu, tidak pernah ada akses lagi. Sofia berdiri. Ia mengambil senter kecil dari laci meja, mengenakan jaket, dan menyimpan map ke dalam tas selempang. Ia tidak memanggil siapapun malam itu. Tidak juga meminta pengawalan. Entah kenapa, ia merasa, ini harus ia buka sendiri. Lift utama tidak menjangkau basement lama. Ia harus turun ke lantai 1, lalu masuk ke tangga darurat yang kini jarang digunakan. Dindingnya lembab, langit-langitnya berdebu. Beberapa lampu bahkan mati. Tapi langkah kaki Sofia tak pernah goyah. Di ujung lorong sempit, tersembunyi di balik rak kosong yang hampir roboh, ia menemukan pintu besi kecil tanpa tanda. Tak ada label. Tak ada kunci elektronik. Hanya lubang kunci manual tua, seperti brankas zaman dulu. Sofia merogoh saku. Di dalam map tadi, ada kunci kuningan kecil. Ia mencocokkannya, memutar pelan. Bunyi klik terdengar. Pintu berderit terbuka. Ruangan di dalam gelap dan berdebu. Udara di dalam seperti tidak pernah tersentuh manusia. Tapi Sofia tidak gentar. Ia menyalakan senter dan masuk. Ruang itu kecil. Dindingnya terbuat dari bata kasar. Di dalamnya hanya ada satu rak besi dan satu meja kayu pendek. Di rak, tersusun beberapa kotak arsip tua. Di atas meja, ada sebuah kotak kayu kecil berukir nama Rahmah, nama lengkap almarhum kakeknya. Sofia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada tumpukan dokumen, diselimuti kain putih tua. Ia mengambil lembar pertama. Laporan pengunduran diri paksa 12 pegawai, tahun 2010. Lembar berikutnya. Surat tuduhan pelecehan yang dihentikan secara sepihak HRD 2011. Lalu yang paling membuat Sofia menahan napas. Surat dari ayahku, Ridwan Rahmah. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang ia kenali. Tulisan ayahnya. Sofia, jika kamu membaca surat ini, berarti kamu telah menemukan ruangan yang kami sembunyikan. Ruangan ini dulunya adalah tempat ayahku, kakekmu, menyimpan semua kebenaran yang tak bisa disampaikan di ruang rapat. Aku tahu satu hari nanti kamu akan kembali. Dan kamu akan menemukan bahwa tidak semua orang di sekitarmu bersih. Bahkan, mungkin orang yang selama ini kamu percaya, bukan seperti yang kamu kira. Buka semua catatan. Jangan berhenti di permukaan. Temukan siapa yang selama ini bersembunyi dalam diam. Sofia menunduk. Matanya basah. Ia membuka satu map lain dari dalam rak besi. Di dalamnya ada daftar nama. Semuanya mantan manajer tinggi. Tapi ada satu nama yang membuat darahnya berhenti mengalir. Adnan Hashim, wakil direktur keuangan. Aktif. Sofia tertegun. Adnan adalah sahabat lama keluarga. Orang yang selama ini membimbing beberapa staf baru. Bahkan sempat dipertimbangkan ibunya untuk posisi CEO jika Sofia menolak. Tapi di dalam map itu, ada bukti transfer ke rekening asing. Ada memo rahasia tentang pengalihan aset perusahaan yang tidak pernah dilaporkan ke kantor pusat. Sofia menutup map itu cepat. Ia menarik napas dalam-dalam. Kini semuanya jelas. Yang selama ini menggerogoti perusahaan dari dalam bukan hanya HRD. Tapi orang-orang yang selama ini berdiri di balik panggung, mengatur semua permainan dengan rapi. Mereka yang tersenyum di rapat, tapi menyembunyikan pisau di balik meja. Dan kini, ruang terakhir sudah terbuka. Besok pagi, ia akan membawa semua bukti ini ke ruang direksi. Ia akan memimpin sidang internal. Ia akan membeberkan semua, dari awal hingga akhir. Tapi malam ini, ia duduk di lantai ruang sempit itu. Sendirian. Ditemani tumpukan kertas dan senter yang nyalanya mulai redup. Ia menyandarkan punggung ke dinding batu dan menutup mata. Ia lelah, tapi tidak menyerah. Karena kebenaran memang tak selalu ditemukan di panggung gemerlap. Kadang,
Ia tersembunyi di ruang terkecil, paling gelap, paling terluka. Dan kini, ruang itu telah dibuka. Cerita selesai. Ruang-ruang yang dulu menolak kehadirannya, kini menjadi tempat dia berdiri memimpin keadilan. Dari hinaan, dia bangkit. Dari luka, ia mengubah sistem. Dan dari ruangan terkecil yang tak pernah dibuka, ia mengungkap kebenaran yang selama ini dikubur dalam diam. Sofia tidak pernah membalas dengan amarah. Ia memilih kejujuran, keberanian, dan keyakinan. Karena kebenaran tidak butuh panggung. Ia hanya butuh satu hati yang berani melangkah. Maka jangan pernah remehkan siapapun. Bisa jadi, mereka yang kamu hina hari ini adalah orang yang akan menentukan masa depanmu esok hari. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.